Karena kok bisa beda orang sama berkas? Menurut dia ceritanya gimana? Kemungkinan seperti apa? Berarti ini memang orang yang disamarkan sebagai Joko Widodo atau difigurkan sebagai Joko Widodo. Artinya kesimpulan kami berdua saat di Surabaya ini operasi besar ini deh. Ya teman-teman, selamat bergabung kembali di channel Ujang Sarip. Mang Ujang harap semuanya dalam keadaan sehat dan rezekinya selalu diberi kelancaran. Teman-teman, mohon doanya untuk Bapak Jokowi. Semoga beliau selalu diberi kesehatan, diberi ketabahan, diberi kekuatan dalam menghadapi berbagai macam cobaan. Karena kali ini para pembenci sudah mulai mengembangkan isu baru. Dan isunya ini sungguh di luar nalar. Di mana ada seorang dokter, entah ini dokter apa, karena dia ini menyampaikan narasi yang tidak rasional. Dokter ini bernama Zulkifli S. Ekome yang dihadirkan di channel Edi Mulyadi via streaming. Dokter ini menyampaikan bahwasannya sosok Joko Widodo yang asli adalah Joko Widodo yang ada di ijazah. Jadi yang dipoto ijazah itu adalah sosok Joko Widodo yang asli, yang ada kacamatanya, ada kumisnya. Sedangkan Joko Widodo yang sekarang yang kita kenal, mantan presiden ke-7 2 periode yang rumahnya selalu dibanjiri oleh masyarakat, itu adalah sosok antah berantah yang hanya memakai identitas dari sosok Joko Widodo yang asli untuk tujuan menguasai Indonesia. Dan katanya nama Jokowi itu adalah pemberian dari orang Jerman. Bapak Jokowi yang sekarang kita kenal merupakan kloningan yang sudah disetting sedemikian rupa untuk menguasai Indonesia. Coba sama teman-teman pikir, masuk akal nggak? Nah, coba kita simak ya, seperti apa kelengkapan narasinya ini. Pasti teman-teman akan dibuat tercengang apabila mendengarkan narasi dari dokter ini. Yuk, mari kita mulai. Karena orang bicara ijazahnya asli nggak, skripsinya asli nggak, ini tiba-tiba Joko Widodonya asli apa nggak? Tolong dok, ini nggak boleh main-main dok, nggak boleh bercanda nih dok. Gimana dok ceritanya dok? Ya, ketika saya baca artikel itu karena disebut salah satunya saya kenal baik gitu loh. Yang mana nih? Dia dulu yang ngurus Denny Iskandar. Oh Denny, oke. Itu politisi PDIP, ya. Itu sama-sama adik kelas saya di Universitas Airlangga, dia di Fakultas Ekonomi, saya di Fakultas Kedokteran. Gitu. Di MNI waktu itu. Oke. Jadi saya kenal baik ketika kita suka ngumpul saat itu. Terus dia tiba-tiba jadi tim sukses dari Pilgub gitu loh. Oh waktu ini ngomong DKI berarti ya? 2000 berapa? DKI. Ya. 2009 ya? 2000 berapa itu? 9. Oke. Ya. Pokoknya Pilgub DKI itu ya. Oke. Terus karena hampir tiap hari lah saya kumpul di situ, terus dia cerita ada yang ngurus ini. Ada yang mengherankan mas katanya. Dia bilang, kok orang yang dikenalkan saya sebagai Joko Widodo calon gubernur itu kok fotonya beda dengan berkas yang saya urus gitu. Ya kan? Oke. Nah, saat itu saya nggak terlalu tanggapi lah urusan saya ngapain saya ngurusin Pilgub gitu kan. Iya. Ketika tulisannya Bidor itu muncul, saya jadi ingat peristiwa itu. Saya kejar sampai di Surabaya, saya temui di Surabaya karena dia tinggal di Surabaya. Kemarin saya berangkat ke Surabaya hanya untuk mengkonfirmasi. Ini menarik ini kan. Ini Surabaya Jawa Timur ya, bukan Jalan Surabaya Menteng ya? Nah, Surabaya Jawa Timur, saya berangkat Surabaya Jawa Timur hanya untuk urusan ini, gitu loh. Karena ini menyangkut masalah besar, masalah bangsa gitu loh. Papanyan ini di 2009 katanya, ketika pencalonan Pilgub DKI dan si Denny Iskandar ini katanya jadi tim sesnya Bapak Jokowi di Pilgub DKI. Dari sini saja teman-teman udah salah mereka. Pak Jokowi di 2009 itu masih jadi wali kota Solo. Emangnya bisa ya mengumpulkan berkas persyaratan 3 tahun sebelumnya? Gak bisa teman-teman. Terus Denny Iskandar ini bilang katanya sama Dr. Zulkifli bahwa foto di berkas Pak Jokowi berbeda dengan sosok Pak Jokowi aslinya ya. Ya jelas beda lah, itu kan foto tahun 85 loh. Lulus Bapak Jokowi di UGM itu kan, masa harus mendadak pakai kacamata dan ditempel di ijazahnya?
Terus kenapa dokter ini ketika sekarang keadaan sedang gaduh perihal ijazah Bapak Jokowi, dia baru muncul? Kenapa gak dari dulu gitu dia sampaikan apabila memang ada keganjilan yang katanya fotonya berbeda dengan orang aslinya gitu kan? Janganlah berbohong Pak ya, hanya untuk kepentingan sebuah golongan. Ini Bang Edi juga sama nih, yang kayak ginian juga ditanggapi. Saya berangkat sana, saya ingat, kamu waktu itu ngomong ini, gimana sih? Coba kamu ulang ceritanya. Nyesel dia. Kan saya sudah ngomong sama sampean, kamu nggak ngereken katanya gitu. Oke. Bahwa ini kok lain foto yang di berkas yang saya urus dengan orangnya. Gitu. Wah ini, waduh, harus saya telusuri nih. Saya bilang begitu. Oke. Terus saya konfirmasi dengan beberapa ya teman akrab lah, tokoh-tokoh intelijen yang duduk di posisi-posisi penting. Oke. Mereka cerita, oh itu biasa, itu penyamaran. Saya jangan masuk dulu, jangan masuk itu nanti babak berikutnya. Akhirnya aku mau takut sih. Itu kalau si Denny bilang ini orangnya kok beda dengan berkas yang saya urus, berarti Denny sebelumnya kenal dong dengan Joko Widodonya dong, sehingga dia bisa membandingkan berkasnya dengan orangnya beda. Pripun? Loh bukan, berkasnya kan dia taunya dari berkas itu kan. Tapi ketika ketemu kok beda ya orangnya ya, gitu. Dia ngomong, Mas kok beda ya orangnya ya. Ketemu tuh ketemu Jokowi yang sekarang apa yang hilang? Yang sekarang, yang hilang. Dia udah kenal sama yang hilang, yang katanya hilang udah kenal. Sama yang itu kan berkas-berkasnya kayak kacamata, barkomis. Loh orangnya ini begini. Nah, ya saya waktu itu nggak ngelah urusanmu lah, saya nggak ikut-ikut, saya bilang gitu kan. Nah sekarang ketika itu berita itu muncul, saya kejar di Surabaya, saya telusuri. Beliau yang ngulang lagi, kan saya sudah ngomong sama sampean, katanya sampai nggak ngereken ya sudah. Nah, saya bilang itu, saya mau yakin tapi kalau memang beda-beda. Nah kebetulan saya sempat ketemu sama Joko Widodo yang sekarang ini waktu Pilgub itu putaran pertama saya ketemu, gitu loh. Tapi saya kan nggak lihat berkasnya. Bapak ini ya sok-sokan, padahal kenal sama Bapak Jokowi juga enggak, mungkin ketemu sama Bapak Jokowi juga hitungan jari ya, katakan dia baru ketemu dengan Bapak Jokowi tapi dia tidak tahu tuh berkasnya seperti apa yang dimaksud oleh si Denny Iskandar itu ya. Tapi dia berani menyampaikan isu yang seperti ini gitu teman-teman. Nah, Denny Iskandar menilai Pak Jokowi berbeda dengan foto di berkas hanya karena tidak pakai kacamata ya, dan tidak berkumis lagi. Jadi maunya Pak Jokowi sampai sekarang harus pakai kacamata gitu ya. Pak, pakai kacamatanya Pak. Kalau perihal kumis itu adalah fenomena alami ya teman-teman. Karena jika menua maka jumlah rambut di badan itu akan berkurang ya. Kayak Mang Ujang nih, sekarang Mang Ujang nih punya kumis ya. Belum tentu nanti di masa tua juga Mang Ujang ini masih punya kumis yang tebal seperti ini gitu kan. Jadi ini adalah sebuah pernyataan yang konyol sekali ya, receh sekali gitu kan. Nggak ada berkasnya. Mas, waktu dokter ngobrol sama si Denny itu di Surabaya itu, setelah dia mau cerita lagi, analisis dia piye itu? Gimana kok bisa beda orang berkas? Menurut dia ceritanya gimana? Kemungkinan seperti apa? Berarti ini memang orang yang disamarkan sebagai Joko Widodo atau difigurkan sebagai Joko Widodo. Artinya kesimpulan kami berdua saat di Surabaya ini operasi besar ini deh. Berarti saya bilang operasi besar untuk menguasai Indonesia, diciptakanlah sosok yang untuk menguasai kan gitu. Dicarilah mungkin ini operasi besar. Operasi besar untuk menguasai Indonesia sehingga disamarkanlah sosok Joko Widodo asli. Operasi besar apanya? Operasi besar Pak. Ini benar-benar makin kesini ini makin nggak rasional ya, fitnahan-fitnahan mereka ini terhadap Bapak Jokowi. Maka Bapak Jokowi semoga Bapak selalu diberi ketabahan dan kekuatan Pak ya, karena kami YouTuber Nusantara akan berusaha ada di garda terdepan untuk menghalau berbagai macam hoax yang menyerang Bapak. Jadi Pak Zulkifli ini dan Denny Iskandar berkesimpulan bahwa berkas Pak Jokowi merupakan orang lain yang disamarkan, lalu identitasnya dipakai oleh orang asing ya, yang sekarang kita kenal sosoknya sebagai Bapak Jokowi ya.
Jadi Bapak Jokowi yang sekarang ini bukanlah Pak Jokowi asli, tapi Pak Jokowi palsu ya. Apa nggak gila ini mereka ini? Coba teman-teman tinggalkan pendapat teman-teman di kolom komentar. Ini menarik nih, sampai kemana nih ujung videonya ya. Ngehalu ini ya, halusinasi ini. Oke, Gitu. oke. Satu lagi, apakah orang sosok yang sekarang ini juga orang yang sama waktu mendaftar wali kota Solo atau piye? Iya, saya kira sama. Oh. Saya kira sama. Cuma waktu di Solo kan orang nggak ngeh karena dianggap itu kota kecil dengan 4 kecamatan ya. Oh. Orang nggak ngeh lah, dianggap ya ini Nggak dengan masuk itu akal. kan orang yang Nggak masuk ditugaskan akal. sebagai Joko Widodo saat itu sudah mulai membuat skenario-skenario SMK dan lain-lain. Orang nggak tahu. Oke. Jadi ini makhluk anta baranta ditampilkan menjadi wali kota Solo, diberi status identitas Joko Widodo, gitu ya? Iya, dan waktu itu kan dokter Andes, bukan insinyur, ya kan? Oke. Nah, orang juga kangen kan? Makanya sampai nanya Joko Widodo yang asli di mana gitu ya? Karena ini makhluk anta baranta Iya. ya. Oke. Iya. Oke, sekarang kita masuk yang tadi sampean ngobrol sama sejumlah tokoh intelijen yang menjabat yang berpengaruh, apa kata mereka? Nah, setelah saya punya kesimpulan nama Denny, indikasi sementara ini ya, bahwa ini operasi besar berarti, menampilkan sosok untuk menguasai Indonesia dengan atribut sebagai Joko Widodo, gitu kan? Karena mungkin berkasnya sudah diketahui dulu kan, nggak tahu namanya juga operasi. Saya konfirmasi dengan beberapa tokoh intelijen. Dia bilang, oh itu biasa, penyamaran di dunia intelijen itu biasa, katanya. Kalau dulu pakai operasi plastik katanya gitu, ya kan, disamakan. Kalau sekarang malah di-cloning katanya, di-cloning. Wah, saya makin ngeri nih kalau lihat begitu di-cloning. Contohnya siapa? Nah, banyak itu kejadian orang yang sama ada di tempat yang berbeda katanya gitu. Nah, terus saya tanya sama tokoh intelijen kita di mana? Saya bilang begitu kan. Wah, saya mungkin bisa tidur. Katanya tidur tanda petik, bisa juga mereka bagian dari operasi itu kan, kita tidak tahu. Kok bisa ya orang-orang seperti ini yang katanya intelektual tapi kok punya pemikiran yang tidak rasional? Belum ada loh di dunia ini teknologi yang bisa mengkloning manusia. Belum ada, coba kalian cek teman-teman, belum ada teknologi yang bisa mengkloning manusia. Ini imajinasi apa sih ini? Ini lebih dari imajinasi anak-anak SD gitu ya teman-teman ya. Coba Bapak ini cek ke tetangganya Bapak Jokowi, pasti tahu lah. Bapak Jokowi pertumbuhan dari kecilnya sampai besar, sampai remaja, sampai dewasa, sampai tua, sampai sekarang. Ini gimana ceritanya Bapak Jokowi itu merupakan cloningan? Opsinya ada di Indonesia gitu. Dok, kalau sampean sebut-sebut kemungkinan cloning, itu kan berarti sosoknya ada dan mirip dengan yang sekarang dong. Fisiknya apa yang, kalau cloning kan persis sama, duplikat. Iya. Iya. Ini kan makanya kecanggihan teknologi ini kan ya kita sudah tahu lah, banyak lah. Saya mau balik ke kesaksian Denny tadi. Panjenengan kan Denny bilang ini beda berkasnya sama orangnya gitu kan. Nah, berarti saya masih berpikir ini orang yang sama sekali berbeda, Dok, yang memang disiapkan menjadi Jokowi dengan identitas seperti itu. Nah, maka dalam konteks ini pertanyaan sampean dalam artikel itu di mana Jokowi yang asli menjadi relevan kan begitu. Gini Mas, kenapa saya selalu menyebut nama Joko Widodo? Saya tidak nyebut Jokowi. Ya. Karena yang dihilangkan atau hilang itu kan Joko Widodonya. Gitu loh. Dimunculkan nanti disebut Jokowi. Bahkan ada cerita dari Joko Widodo yang saya indikasikan palsu itu ngomong Jokowi ini adalah nama yang dibuat oleh seorang Jerman, kata dia itu, teman saya dari Jerman. Ada cerita itu betul. Ini kan ada. Kan ini berarti orang ini memang sudah disetting gitu dengan segala teknologi anunya gitu. Untuk menghilangkan jejak Joko Widodo yang dihilangkan itu kan dia sebut ada Jokowi. Bahkan dia cerita nama sekecil saya Mulyono. Gitu. Ini kan konsentrasinya ke situ jadi orang. Nggak sampai ke yang aslinya gitu. Kan nama Jokowi itu adalah buatan atau pemberian dari orang Jerman. Ini udah
Udah kemana-mana nih Bapak nih ngomongnya, aduh ya. Nama Bapak Jokowi itu kan sebenarnya sebelumnya adalah Mulyono ya, diganti jadi Joko Widodo karena sebuah kepercayaan adat Jawa. Selain itu dulu sebelum berganti nama menjadi Joko Widodo, Pak Jokowi ini sakit-sakitan terus teman-teman. Pernah Bapak Jokowi menceritakan kisah ini ya, karena sakit-sakitan terus lalu orang tuanya mengganti nama Bapak Jokowi yang sebelumnya Mulyono menjadi Joko Widodo. Jadi Bapak ini juga, Pak, ini harus dipertanggungjawabkan loh Pak ya, apa yang disampaikan oleh Bapak. Kapan Bapak Jokowi pernah bilang bahwa nama Jokowi itu merupakan pemberian dari orang Jerman? Ini adalah narasi yang benar-benar apa ya, bikin sesat ya, menyesatkan masyarakat dan bikin bingung masyarakat gitu. Oke teman-teman sekalian penonton Bang Edi Channel, di paragraf ini memang Dr. Jul menulis gini, antara lainnya, keberhasilan dari sebuah operasi intelijen seringkali terletak pada keberhasilan membentuk persepsi publik. Dalam kasus ini, persepsi yang sengaja dibangun adalah seputar keaslian ijazah Joko Widodo, mengalihkan perhatian dari kemungkinan yang lebih serius, bahwa sosok yang mengaku sebagai Joko Widodo sebenarnya bukanlah orang yang dimaksud. Wih, ngeri banget ya. Nama panggilan seperti Jokowi, bahkan penyebutan nama Mulyono semakin memperkuat dugaan ini. Gitu dok ya? Ya, betul. Oh, memang kalau kita dengar cerita teman-teman sekalian, Jokowi itu mengaku bahwa nama Jokowi itu pemberian orang asing. Karena melafalkan Joko Widodo buat orang asing itu agak repot. Jadi disikat jadi Jokowi, kan begitu dok ya waktu itu ya? Repot, ini kan bohong ini sudah. Oh. Ya itu skenario bohong. Oke, Gitu. oke. Aduh, repot banget ya, narasinya ngaler ngidul gitu kan, padahal tujuan mereka itu ya untuk membunuh karakter Bapak Jokowi gitu kan. Membunuh nama baiknya, merusak reputasinya gitu kan, agar Bapak Jokowi ini tidak lagi mendapat dukungan dari masyarakat yang akan berpengaruh juga kepada anaknya yaitu Mas Gibran, yang kelak tidak akan mendapat dukungan juga dari masyarakat apabila nama bapaknya rusak gitu ya. Sampai-sampai menyampaikan bahwa isu ijazah Bapak Jokowi ini merupakan pengalihan katanya dari isu yang lebih besar lagi, yaitu Bapak Jokowi yang sekarang bukanlah Bapak Jokowi yang asli. Udah, gak tahu lagi lah teman-teman. Coba teman-teman juga tinggalkan pendapat teman-teman di kolom komentar apabila teman-teman menyimak video ini sampai selesai. Tidak lupa teman-teman, kita terus doakan Bapak Jokowi, semoga beliau selalu diberi kesehatan, diberi ketabahan, diberi kekuatan dalam menghadapi berbagai cobaan yang sedang beliau hadapi sekarang ya. Nah, mungkin sekian video kali ini, semoga informasinya bermanfaat, semoga videonya bermanfaat, semoga teman-teman dan keluarga selalu diberi kesehatan dan rezekinya selalu diberi kelancaran. Nama Ujang pamit, sampai jumpa lagi di next video.